Baik kawan-kawan semuanya, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang pengertian, sumber, dan dasar hukum perdata, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian hukum secara umum. Hukum menurut J. van Kant, orang Belanda, beliau mengatakan bahwasanya hukum adalah seluruh ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kemudian, menurut Rudolf von Lering, beliau mengatakan hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku di suatu negara. Kemudian, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan dengan pengertian dari Wiroyo Projodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan satu-satunya tujuan dari hukum adalah keselamatan. Kemudian kawan-kawan sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebut dengan pengertian hukum perdata. Salah satu pengertian hukum perdata yang kerap dirujuk dalam buku yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata. Profesor Subekti menjelaskan pengertian hukum perdata merupakan semua hukum privat yang material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perorangan. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi. Baik kawan-kawan semuanya, terakhir, menurut Salim H.S., hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara satu subjek dengan subjek yang lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau di dalam pergaulan masyarakat. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, dapat disimpulkan bahwasanya hukum perdata adalah hukum yang keterkaitan tentang perilaku seseorang atau hubungan seseorang dengan seorang lainnya yang menitik beratkan tentang keperluan pribadi. Baik, sekarang kita masuk pada judul yang kedua, yaitu sumber dan dasar hukum perdata. Perlu diketahui bahwasanya sumber hukum perdata itu tidak hanya satu. Sejauh ini ada dua sumber hukum perdata, yaitu diantaranya ada hukum perdata yang tertulis dan tidak tertulis, atau yang disebut dengan kebiasaan. Sumber hukum perdata yang tertulis diantaranya yang pertama ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda yang berhubungan dengan tanah. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Yang terakhir di dalam Impres Nomor 1 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kemudian dasar hukum perdata itu ada dua, yaitu pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah nomor 2 1945. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.